Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan membacakan materi dari pengembangan jurnal yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Baik, kepada pemateri pertama dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ina Kurnia Isabella. Di sini saya akan membahas tentang bab 1. Yaitu yang pertama, alasan kelompok kami mengambil judul ini, yaitu bank menjadi peranan penting dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Dalam sistem perekonomian, bank mempunyai posisi sebagai lembaga perantara atau financial intermediary yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan layanan dalam bentuk jasa perbankan dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pada tahun 2019 sampai 2020, di mana indeks harga saham gabung sudah melemah di angka 36,67%. Hal ini terjadi karena adanya pandemi COVID-19 menjadi pemicu utamanya. Melemahnya IHSG juga berdampak pada turunnya harga saham, tidak hanya di pasar Indonesia namun juga pasar global. IHSG dari sektor finansial turun 0,55%. Terkoreksinya saham-saham perbankan disebabkan oleh pertumbuhan kredit yang melambat. Koreksi paling dalam dialami oleh saham PT Bank Mandiri Tbk pada perdagangan yang ditutup turun 5,43% menjadi berada di level Rp 6.525 per saham. Nah, dari latar belakang di atas, dari fenomena di atas, kelompok kami mengambil penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang keempat, apakah likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Baik, di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Fungsi lain rasio likuiditas adalah untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Adapun jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan yaitu loan to deposit ratio. Rasio LDR adalah rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. LDR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. LDR sama dengan total loan dibagi total deposit. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Adapun salah satu jenis rasio profitabilitas yaitu return on asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam penghasilan, keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan.
Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik keadaan suatu perusahaan. Rumus yang digunakan yaitu ROA sama dengan laba sesudah bunga dan pajak dibagi total aktiva. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas atau leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, beberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya. Adapun salah satu jenis rasio solvabilitas yaitu debt to equity ratio, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui perbandingan antara total utang dengan modal sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui seberapa besar ekuitas perusahaan dibiayai dari utang. Rumus untuk mencari debt to equity ratio adalah sebagai berikut. Total utang dibagi ekuitas. Selanjutnya yaitu nilai perusahaan. Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Nilai perusahaan dalam penilaian ini menggunakan indikator yaitu price to book value dengan rumus harga per lembar saham dibagi nilai buku saham. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Dikarenakan variabel nilai perusahaan Y sebagai variabel dependen terikat, serta memiliki variabel bebas lebih dari satu, yaitu variabel likuiditas dengan menggunakan LTDR X1, rasio profitabilitas dengan menggunakan ROA X2, dan rasio solvabilitas dengan menggunakan DER X3, dan nilai perusahaan PBV Y. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019 sampai 2020. Yang kedua, sampel. Dalam penelitian ini diperoleh 15 perusahaan. Karakteristik sampel pada penelitian ini yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2019 sampai 2020. Jenis dan sumber data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan keuangan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2019 sampai 2020. Data tersebut diperoleh dari www.idx.co.id. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode dokumentasi. Selanjutnya, tahapan analisis. Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji asumsi klasik dan regresi nilai berganda. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ada 3, yaitu uji normalitas, uji multikolineritas, dan uji heteroskedastisitas. Yang kedua, uji regresi berganda. Uji regresi berganda metode yang digunakan untuk menguji pengaruh dua variabel atau lebih. Yang ketiga, uji hipotesis. Uji hipotesis ada 3, yaitu yang pertama uji F atau simultan, yang kedua uji T atau parsial, yang ketiga koefisien determinasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang analisis data dan pembahasan. Dari analisis data yang dilakukan yaitu berupa uji asumsi klasik yang ada 3, sudah disebutkan tadi, yaitu uji normalitas, uji multiko, dan uji heteroskedastisitas. Dan kemudian yang kedua adalah uji analisis regresi berganda. Yang ketiga, uji hipotesis.
Ada 3, uji F, uji T, dan uji koefisien determinasi. Dari berbagai uji-uji yang dilakukan, didapatkan hasil yang pertama, pengaruh likuiditas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa likuiditas dengan menggunakan rasio loan to deposit ratio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini mengatakan bahwa profitabilitas dengan menggunakan rasio on asset tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir adalah pengaruh solvabilitas terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menyatakan bahwa solvabilitas dengan menggunakan debt to equity rasio tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sekian, terima kasih. Baik, kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Pertama, secara parsial, likuiditas atau X1 dengan menggunakan FDR tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 2. Secara parsial, profitabilitas dengan menggunakan ROA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Ketiga, secara parsial, solvabilitas atau X3 dengan menggunakan DER tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang terakhir, dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,217 lebih dari 0,05, sedangkan nilai F itu sebesar 3,20, nilai F itu 1,655 kurang dari F tabel 3,20. Dengan demikian H1 ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas tidak berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Baik, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.